Kehadiran seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka di KTT G20 tentu ini membuat kejang-kejang kubunya Roy Suryo CS, khususnya nih guys, khususnya buat perempuan yang ngocehnya nggak karuan. Siapa lagi kalau bukan si Dokter Tipa, ya kan? Dia dulu mengatakan kalau si Gibran itu tidak becus lah yang namanya memakai bahasa Inggris. Wow, penghinaan yang begitu sangat keji tentunya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua guys. Sebelum kita membahas, yuk kita seruput dulu kopinya guys. Mantap. Oke guys, kemarin Bapak Prabowo Presiden kita telah mengutus wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri KTT G20 di Afrika. Dan apa hasilnya guys? Hasilnya tentu sangat mengagumkan. Dan tentu kehadiran seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka di KTT G20 tentu ini membuat kejang-kejang kubunya Roy Suryo CS, khususnya nih guys, khususnya buat perempuan yang ngocehnya nggak karuan. Siapa lagi kalau bukan si Dokter Tipa, ya kan? Dia dulu mengatakan kalau si Gibran itu tidak becus lah yang namanya memakai bahasa Inggris. Wow, penghinaan yang begitu sangat keji tentunya guys. Aduh, memang Dokter Tipa ini memang suka menghina, memfitnah, dan suka menghasut guys. Jadi buat perempuan dimanapun berada, jangan dicontoh ini perempuan yang gak beres, ya kan? Aduh, ini yang dikatakan oleh seorang Dokter Tipa guys. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran, sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya, kita sudah tahu kok kalau dia bicara. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang. Ya. Nah, itulah guys, ya kan? Apa yang dikatakan Dokter Tipa, ya kan? Mulutnya begitu comberan, ya kan? Aduh, ngomong nggak karuan, ya kan? Aduh, padahal dirinya sendiri yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya kan? Aduh, bahasa Inggris undang-undang aja dia nggak tahu, guys, ya kan? Aduh. Dokter Tipa, ya kan? Kau seorang Dokter Tipa, tapi kau nggak becus bahasa Inggris. Tapi udah begitu parahnya lagi, ya kan? Udah nggak becus bahasa Inggris, dia memfitnah, ya kan? Wakil presiden kita tidak bisa bahasa Inggris. Kan lucu, guys, ya kan? Ya kan? Dan soal kehadiran Wapres Gibran di KTT G20 di Afrika tentu ini membuat kejang-kejang, ya kan? Rombongannya Roy Suryo CS, ya kan? Ya kan? Ya, kita saksikan video berikut ini guys. Good afternoon everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. And also deep appreciation
to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Wow, Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka ya kan memang sangat mengagumkan. Tentu sangat mengagumkan, guys. Bayangkan usianya yang baru 38 tahun. Ya kan. Dia berpidato ya kan menjabarkan segala hal ya kan yang dibawa ya kan di meja KTT G20 di depan hadapan para pemimpin dunia ya guys. Wow, tentu itu sangat mengagumkan ya kan. Dan ini mematahkan semua argumentasi Roy Suryo CS tentang wakil presiden kita tentunya guys. Dan ini membuat mereka kejang-kejang guys. Aduh. Bagaimana guys, ya kan penampilan wakil presiden kita di KTT G20 tentu sangat berkesan, ya kan. Sangat mengesankan lah, ya kan. Untuk seorang wakil presiden kita yang begitu sangat muda, ya kan,
dapat menuntaskan tugasnya dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan pastinya Prabowo Subianto, ya kan, setelah Gibran Rakabuming Raka menuntaskan tugas yang diberikan padanya dan hasilnya, ya kan, Prabowo tentu bilang, ya kan, gue memang nggak salah memilih dia sebagai wakil presiden. Ada. Dan buat rombongannya Roy Suryo CS nih, ya kan nih, yang tentunya sudah menjadi tersangka dan bahkan sudah dicekal, ya kan, dan bahkan juga diminta untuk wajib lapor, ya kan, mestilah fokus menghadapi hukum, ya kan. Udahlah, ya kan. Aduh, soal reformasi Polri itu yang apa yang katanya, ya kan, apa namanya, menggagas sebuah mediasi, ya kan, supaya apa namanya, kasus masalah Roy Suryo, ya kan, dengan Bapak Jokowi, ya kan, selesai ya kan, dengan damai, ya kan. Nggak bisa, ya kan. Yang namanya restoratif justice itu, ya kan, ya, di antara korban dan pelaku. Bapak Jokowi ini adalah seorang korban yang telah dihina sehina-hinanya, yang telah direndahkan serendah-rendahnya. Begitulah kata Bapak Jokowi, ya kan. Dan tentunya Bapak Jokowi tidak akan mau, ya kan, diajak damai, ya kan. Kalau sampai mau, ya kan, nanti ada saja nih, ya kan, di kubunya Roy Suryo mengatakan, ya kan, bahwa Jokowi ini takut, ya kan, apalah inilah itulah, ya kan. Aduh, pokoknya masalah kasus ijazah ini harus sampai ke pengadilan, dan biar pengadilan nanti yang memutuskan, ya kan, dan seret 8 tersangka itu, ya kan, ke kursi terdakwa, ya kan. Sesampainya di kursi terdakwa tentunya, ya kan, para tersangka ini harus menghadapi segala kemungkinan. Wow. Oke lah guys, ya kan. Sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.